Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sungai Pandan terletak di Desa Sungai Sanggung, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berjarak sejauh 7 km dari ibu kota kabupaten, dengan kondisi bangunan baik, mulai dari bangunan utama, halaman, lahan pertanian BPP seluas 0,3 hektar. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sungai Pandan adalah salah satu dari 9 unit balai penyuluhan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita sampai pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang soleh hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, struktur organisasi Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Pandan itu terdiri dari koordinator penyuluh, kemudian ada Menteri Tani dan BOPT Kecamatan, sifatnya koordinasi dengan koordinator. Kemudian BPP Sungai Pandan juga memiliki 3 KJF kecamatan yang membidangi programmer, sumber daya, dan supervisor. Lalu ada penyuluh pertanian jumlah 6 orang selain KJF kecamatan tadi yang mewilayahi 33 desa, di mana jumlah kelompok tani dari 33 desa yang ada di Kecamatan Sungai Pandan sampai tahun 2021 itu terdata sebanyak 141 kelompok tani dan 30 gapoktan. Bapak Ibu yang berbahagia, komoditas unggulan yang ada di Kecamatan Sungai Pandan ada 2. Yang pertama yaitu di bidang pertanian, di mana petani kami di Sungai Pandan ini sudah menanam IP 300. Nah, dalam artian petani dan kelompok tani menanam padi dalam setahun itu adalah 3 kali tanam dan 3 kali panen. Kemudian yang kedua yaitu komoditas unggulannya adalah di bidang peternakan. Ternak di sini adalah ternak titik, jumlahnya sekitar 123.000 ekor. Nah, makanya ini bisa disebut sebagai komoditas unggulan karena lebih banyak dibanding dengan kecamatan lain jumlah ternak titiknya. BPP Sungai Pandan juga merupakan BPP Kestra Tani. BPP Kestra Tani sebagaimana yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian kita. Apa itu Kestra Tani? Kestra Tani itu adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran dari BPP Balai Penyuluhan Pertanian dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan yang namanya kedaulatan pangan nasional. Ini adalah definisi luar biasa dari Kestra Tani. Nah, adapun peran BPP Sungai Pandan sebagai BPP Kestra Tani itu ada 5, sebagaimana tercantum di dalam juknis Kestra Tani. Itu yang pertama, peran dan fungsi BPP Sungai Pandan adalah sebagai pusat data dan informasi. Pusat data dan informasi. Nah, ini sebagai contoh, BPP Sungai Pandan tersedia data simultan, kemudian ada RDKK yang terkait pupuk. Kemudian peran dan fungsi BPP Sungai Pandan sebagai BPP Kestra Tani yang kedua itu adalah BPP Sungai Pandan sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian. Nah, di mana di sini salah satu contohnya adalah penyuluh yang ada di BPP Sungai Pandan melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap misalnya pemanfaatan alat tanah.
kemudian bagaimana mempermudah akses kredit usaha rakyat bagi petani. Ada juga asuransi tani dan kartu tani. Nah, ini bagian dari gerakan pembangunan pertanian yang ada di BPP Sungai Pandan. Yang ketiga, BPP Sungai Pandan ini dijadikan sebagai pusat pembelajaran. Sungai Pandan kita bisa belajar, misalnya ada kegiatan kaji terap, kegiatan sekolah lapangan, kegiatan demplot, dem area, dembul, dan lain-lain. Nah, semuanya ini dilakukan dalam terutama meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari petani. Yang keempat, BPP Sungai Pandan sebagai pusat klinik ataupun konsultasi agribisnis, di mana kami di sini membuka pintu lebar-lebar kepada petani, kepada pelaku utama maupun pelaku usaha untuk berkonsultasi kepada kami. Kami siap menerima informasi, siap menerima permasalahan seputar pertanian, dan kami insya Allah akan memberikan solusi yang insya Allah bisa bermanfaat bagi pelaku utama dan pelaku. Nah, yang terakhir, peran BPP Sungai Pandan sebagai BPP Kestra Tani adalah yaitu sebagai pusat membangun jejaring kemitraan, di mana yang sudah diterapkan oleh BPP Sungai Pandan adalah misalnya kemitraan antara BPP dengan petani, ya, kemudian dengan penyalur pupuk. Kemudian ada juga kemitraan antara petani dengan distributor obat-obatan herbisida, kemudian insektisida. Nah, di mana dalam hal ini BPP memfasilitasi kemitraan antara pelaku utama, ya, yaitu petani, dan pelaku usaha, ya, yaitu berupa distributor pupuk, misalnya kemudian distributor obat-obatan di bidang pertanian. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan sekilas tentang BPP Sungai Pandan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada kesalahan dan kehilapan, kami mewakili BPP Sungai Pandan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apam hambuku Vanessa, produksinya biasanya 13 kilo per hari. Kemudian pemasaran apam hambuku Vanessa di sekitar wilayah Amutai, Badagai. Bawang kalau mau ulas bisa 6 kilo seharinya 3 kali. Untuk pemasarannya sekitar Hulu Sungai Barat.